Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Nah, di video kali ini kami akan menjelaskan materi sejarah Indonesia yang berjudul tentang organisasi regional dan global. Nah, saya Zara Diholisa sebagai moderator dan rekan-rekan saya akan menjelaskan materi-materi apa saja yang ada di organisasi regional dan global. Perkenalkan, nama saya Pedro Tidorus Manalu. Baiklah, saya akan yang pertama, organisasi regional dan global. Organisasi regional dan global adalah bentuk kerjasama antar negara yang memiliki tujuan, kepentingan atau wilayah yang sama. Organisasi regional adalah organisasi yang keanggotaannya terbatas pada negara-negara di kawasan tertentu, seperti ASEAN, Uni Eropa atau NATO. Organisasi global adalah organisasi yang keanggotaannya mencakup seluruh negara di dunia, seperti PBB, WTO, atau OPEC. Organisasi regional dan global memiliki latar belakang tujuan, fungsi, dan dampak yang berbeda-beda. 1. Latar belakang pembentukan organisasi regional dan global. Ada beberapa alasan mengapa negara-negara membentuk atau bergabung dalam organisasi regional dan global, antara lain: yang pertama, menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Setelah mengalami 2 kali perang dunia yang menghancurkan, banyak negara yang ingin mencegah terjadinya konflik global lagi. Yang kedua, meningkatkan kerjasama ekonomi dan perdagangan. Dalam era globalisasi, banyak negara yang ingin memperluas pasar, meningkatkan produksi, atau mengamankan sumber daya. Yang ketiga, mempererat hubungan sosial dan budaya. Dalam era informasi, banyak negara yang ingin meningkatkan pemahaman, toleransi, atau solidaritas antar bangsa. Yang keempat, mengatasi masalah-masalah global. Dalam era modern, banyak negara yang menghadapi tantangan-tantangan yang bersifat lintas batas, seperti perubahan iklim, terorisme, atau pandemi. Contoh organisasi regional dan global. North Atlantic Treaty Organization adalah organisasi militer regional yang beranggotakan 30 negara di Eropa dan Amerika Utara. NATO didirikan pada tahun 1949 sebagai aliansi pertahanan kolektif ancaman dari Uni Soviet. NATO memiliki markas besar di Brussels atau Belgia. Association of South Asia Nation adalah organisasi ekonomi, sosial, dan budaya regional yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara. Asia didirikan pada tahun 1967 sebagai forum kerjasama antar negara di kawasan yang sering dilanda konflik. Asia memiliki markas besar di Jakarta atau Indonesia. PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah organisasi politik, ekonomi, sosial, dan budaya global yang beranggotakan 193 negara di dunia. PBB didirikan pada tahun 1945 sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa yang gagal mencegah Perang Dunia. PBB memiliki markas besar di New York, Amerika Serikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimatus Syadia dari kelompok 3. Materinya yaitu ada yang keempat tentang dampak organisasi regional dan global. Organisasi regional dan global itu memiliki dampak positif dan negatif bagi negara-negara anggota maupun non-anggota. Beberapa contoh dampak tersebut itu ada dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama, meningkatkan kerjasama dan saling menguntungkan antar negara dalam berbagai bidang. Yang kedua, mendorong pembangunan dan kesejahteraan negara-negara berkembang melalui bantuan dan transfer teknologi. Yang ketiga itu menyelesaikan masalah-masalah global yang membutuhkan kerjasama lintas batas. Ada juga dampak negatif. Yang pertama yaitu menimbulkan ketegangan dan persaingan antar negara atau antar organisasi dalam hal kepentingan atau ideologi. Yang kedua, mengurangi kedaulatan dan kemandirian negara-negara anggota dalam menentukan kebijakan nasionalnya. Yang ketiga, membuat ketimpangan dan ketidakadilan antara negara dalam akses pengaruh dan manfaat. Dan yang terakhir yaitu mengabaikan kepentingan atau aspirasi negara-negara non-anggota atau minoritas. Nah, itulah tadi penjelasan materi yang dibawakan oleh teman-teman saya. Semoga
semua teman-teman yang nonton video ini paham apa sih organisasi regional dan global itu, mulai dari latar belakangnya, manfaatnya, jenis-jenisnya, sampai ke dampak positif dan negatifnya. Nah, makasih ya teman-teman yang udah nonton, dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.